Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Firmansyah dengan NIM S1B1211031 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Gambar Perspektif. Masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian perspektif. Perspektif berasal dari kata Itali atau propertiva yang berarti gambar pandangan. Pengertian singkatnya adalah sebagai ilmu melihat. Pengertian luar ilmu perspektif adalah suatu ilmu yang memungkinkan kita menggambar sebuah benda atau ruang secara nyata di sebuah bidang datar, sehingga diperoleh kesan gambar seperti yang dilihat. Selanjutnya, unsur-unsur perspektif. 1. Bidang horizon. Yang dimaksud bidang horizon dalam gambar perspektif adalah bidang khayalan. Kedudukannya selalu setinggi mata pengamat dan sejajar dengan bidang dasar, berupa garis mendatar dengan ketinggian mata pengamat dan memisahkan gambar yang di atas dan di bawah mata. 2. Garis batas. Garis batas adalah penghabisan pandangan dari semua bidang horizontal. Ketika kita memandang suatu objek, terdapat batas pandangan, maka dari itu terjadi garis batas suatu benda. 3. Titik lenyap atau titik hilang. Titik hilang adalah titik dalam gambar perspektif, di mana garis-garis yang sesungguhnya dalam keadaan sejajar akan menghilang menuju titik ini. Objek-objek yang pada kenyataannya sama besar, bila posisinya menjauhi pengamat, akan tergambarkan lebih kecil daripada objek yang lebih dekat dengan pengamat. Letak titik hilang segaris lurus dengan cakrawala, atau untuk perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Keempat, titik mata atau titik pandang. Titik pandang merupakan tempat pengamat berada. Dari titik tersebut, pengamat memandang objek dengan sudut pandang tertentu. Semakin jauh pengamat berada dari objek, semakin luas pula objek yang mampu dipandang pengamat. Masuk ke macam-macam sudut pandang perspektif. Sudut pandang adalah dari posisi mana kita waktu melihat suatu benda atau pandangan di lingkungan sekitar. Sudut pandang tersebut dapat dibagi menjadi beberapa posisi, seperti 1. Perspektif mata manusia adalah kondisi saat garis horizon berada sejajar dengan mata pengamat atau objek dilihat dari depan, berfungsi untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 2. Perspektif mata burung. Garis horizon berada di atas mata pengamat atau objek dilihat dari atas, berfungsi untuk menggambarkan bentuk ruang. Dan yang ketiga, perspektif mata cacing. Garis horizon berada di bawah mata pengamat atau objek dilihat dari bawah, berfungsi untuk menggambarkan kesan dramatis. Selanjutnya, masuk ke titik hilang. Titik hilang terdiri atas beberapa teknik. Yang pertama, gambar perspektif 1 titik hilang. Perspektif 1 titik hilang sering digunakan untuk menggambar objek yang letaknya dekat dengan mata. Letak objek yang dekat membuat sudut pandang mata menjadi sempit, sehingga garis-garis batas akan menuju ke 1 titik saja. Dikatakan hilang karena titik yang dibuat tidak terlihat atau samar. Untuk patokan membuat garis bantu atau pembatas dari objek yang akan dibuat. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya yang kedua adalah gambar perspektif 2 titik hilang. Perspektif 2 titik hilang dalam arsitektur biasanya digunakan untuk menggambar ruang eksterior suatu bangunan. Menggunakan 2 titik hilang yang terletak berjauhan dari sebelah kiri ke kanan. Perspektif 2 titik hilang paling banyak digunakan dan paling mudah dibuat karena hasilnya cenderung tidak statis dan tidak simetris sehingga lebih wajar untuk dilihat. Selain eksterior, teknik ini juga dapat digunakan untuk interior. Bisa kita lihat seperti gambar di samping ini. Teknik yang terakhir yaitu gambar perspektif 3 titik hilang. Perspektif 3 titik hilang menggunakan 3 titik untuk membuat garis pembatas objek. Teknik ini paling sering dilakukan untuk menggambar bangunan yang dilihat dari
tingkat mata tinggi atau rendah. Contohnya seperti gambar di samping ini. Dan yang terakhir adalah fungsi gambar perspektif. Gambar perspektif memiliki fungsi antara lain: 1. Untuk memberikan sebuah gambaran terhadap objek nyata yang terlihat sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata manusia. 2. Untuk mewakili terhadap sudut pandang manusia terhadap sudut pandang sebuah objek yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia secara langsung, misalnya dari ketinggian. Dan yang ketiga adalah untuk mendefinisikan sebagai batasan penglihatan mata manusia seperti atas apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu saja hasil presentasi saya kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.